Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Om Ras. Penulis asal Kalimantan Tengah ya, jadi kisah-kisah dari Kalimantan ini selalu saja menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, udah pasti gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on! Berburu durian di hutan Kalimantan. Biasanya di atas ramai kok, ujar seorang lelaki berusia 25 tahunan. Tapi kan kita bukan asli orang situ. Apa boleh kalau ikut nyari durian di atas sana? Ya nggak apa-apa lah. Aku sama Sino juga sering ke sana. Pokoknya tenang aja, aman. Ya udah deh, aku sama Siska ikut ya. Tapi kalau mau dapat banyak, kita bermalam aja. Aku sama Sino biasanya begitu. Oke. Jadi besok kumpul di sini ya. Kita berangkat bareng-bareng biar seru. Di hari yang sudah mereka tentukan, keempat orang itu pun pergi bersama-sama. Ada Sino, Yayan, Epri, dan Siska. Singkatnya, setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, akhirnya mereka pun sampai di tempat yang dituju. Tempat itu merupakan sebuah gunung yang di atasnya banyak terdapat pohon durian. Konon, pohon-pohon durian dan buah-buahan lain yang tumbuh liar di gunung itu dulunya merupakan sisa makanan para warga yang bersembunyi dari penjajah. Makanya tumbuhnya pun tidak beraturan, karena memang pohon buah di sana tumbuh dari biji-biji yang dibuang sembarangan oleh warga. Jadi siapapun boleh mengambil durian-durian tersebut. Namun meskipun begitu, ada juga kebun durian milik orang di sana. Dan biasanya itu ditandai dengan pondok yang dibangun permanen di dekat pohon durian. Dan buah yang jatuh dari pohon dekat pondok itu tidak boleh diambil sembarangan tanpa izin dari pemiliknya. Jalan menuju ke atas pun tidak mudah. Jalannya licin dan sangat terjal. Salah injak sedikit bisa jatuh ke bawah. Siska yang tampak kelelahan duduk sambil meminum air yang ia bawa dari rumah. Bentar ya, duduk dulu, ucap Siska. Iya gak apa-apa, santai aja, kata Sino yang ikut duduk. Kita lihat sekitar sini yuk, Pri. Kali aja ada durian. Ayo, ujar Epri seraya memasukkan kembali parangnya ke dalam kumpang. Tidak berapa lama kemudian, Epri dan Yayan kembali lagi. Mereka membawa masing-masing 4 buah durian. Wah, banyak banget kalian dapatnya, ujar Siska sambil tersenyum. Ya, pohon ini kan dekat jalan, makanya orang-orang gak tertarik untuk mencari buahnya di sekitaran sini, karena mereka kira buahnya sudah diambil oleh orang-orang yang lewat sebelum mereka. Soalnya aku juga mengiranya begitu waktu pertama ke sini. Tapi setelah dicari, aku dapat banyak sekitaran sini. Makanya pohon ini gak pernah aku lewatkan, ujar Yayan. Nih, makan dulu sis, biar tambah semangat, ujar Epri seraya memberikan buah durian yang sudah dibelah kepada Siska. Siska memakan buah durian itu sambil tersenyum. Wow, ternyata makan durian langsung di bawah pohonnya enaknya berkali-kali lipat ya, kata Siska. Apalagi kalau malam, makannya sambil mengelilingi api unggun, lebih mantap lagi sis, ujar Yayan. Duh, jadi gak sabar deh pengen sampai atas. Yaudah, ayo kita lanjut naik, ajak Sino setelah buah durian yang Siska makan habis. Namun setelah mereka sampai di atas, di mana pohon durian jenis untek undang berada, ternyata di sana sudah banyak sekali orang-orang yang berkemah untuk menunggu buah durian tersebut jatuh. Jenis durian ini dagingnya berwarna kuning dan daging buahnya tebal, rasanya sangat enak. Durinya lebih pendek daripada durian lain dan agak jarang. Kita ke sebelah sana aja yuk. Kalau di sini pasti rebutan. Aku kurang nyaman kalau harus rebutan, ujar Sino. Memangnya yang di sana itu durian jenis apa? Tanya Epri. Jenis gantar bumi. Gak kalah enak rasanya sama untek undang ini. Buahnya besar banget malah. Oh,
Yaudah kalau begitu, kita ke sana, ujar Epri. Namun setelah sampai di pohon durian jenis gantar bumi itu, rupanya di sana pun sudah banyak orang yang menunggu di sekitaran pohon tersebut. Di sini aja lah Sin, gak apa-apa lah rebutan. Capek ini dari tadi jalan aja, ujar Siska seraya duduk berselonjor di bawah pohon. Kita gak bakal dapat kalau rebutan Sis. Mending kita cari tempat lain aja yuk, ajak Sino. Tunggulah dulu sebentar Sin. Kita lihat situasi dulu. Siapa tahu mereka pindah pas kita di sini, ujar Yayan yang sepertinya juga kelelahan. Akhirnya mereka menyetujui usulan Yayan. Tapi setelah hampir 1 jam berlalu, orang-orang itu tidak juga pergi. Mereka malah membuat tempat tidur di sana. Ya udahlah, mau gimana lagi? Kita ikuti Sino saja. Katanya mereka mau nunggu di pohon ini selama 3 hari. Masa iya kita di sini sampai mereka pergi? Ujar Yayan yang mendapat info langsung dari orang-orang itu. Kalau begitu lebih baik kita pergi sekarang, karena tempat yang akan kita datangi itu lumayan jauh dari sini, ujar Sino. Kok makin gelap ya Sin di sini, ujar Siska. Ya karena pohonnya tinggi-tinggi. Tapi makin kesini kok kayaknya gak ada jalan ya Sin. Jalan setapaknya terputus di sana tadi, ujar April yang sedari tadi hanya diam saja. Iya ya, ini kok kita kayak buka jalan baru ya. Apa nggak salah jalan kita Sin? Memang kamu sudah pernah kesini sebelumnya, saut Yayan yang berada paling belakang. Ini tuh jalan memotong. Aku pernah beberapa kali kesini, ujar Sino yang berada paling depan sambil terus menebas semak yang menghalangi jalan mereka. Mendengar perkataan Sino, mereka bertiga pun menurut saja. Suara patiling mulai terdengar, pertanda sebentar lagi matahari akan terbenam. Sudah mau malam, gimana nih? Tanya Epri. Sebentar lagi kita sampai. Sudah, istirahatnya nanti aja di sana, ujar Sino. Aku udah gak kuat Sin, kakiku sakit. Bertahan Sis, sebentar lagi kita sampai, ujar Sino. Tetap tidak mau istirahat di tempat itu. Akhirnya mau tak mau mereka bertiga pun terpaksa harus mengikuti Sino. Kali ini mereka terus berjalan tanpa istirahat. Bahkan ketika Siska terjatuh pun mereka hanya berhenti sebentar. Sino, katanya sebentar lagi sampai. Ini udah malam loh, kok gak nyampe-nyampe? Ujar Epri sambil membantu Siska berjalan. Iya Sin, kita istirahat di sini aja dulu. Mau terus lanjut juga gak mungkin. Kasihan kaki Siska tuh. Sebenarnya kakiku juga sakit sih, gara-gara tadi ketendang akar pohon, ujar Yayan. Karena teman-temannya memaksa untuk beristirahat, Sino pun mau tak mau akhirnya mengiyakan permintaan ketiga temannya itu. Mereka tidur hanya dengan beralaskan tikar plastik tanpa dinding maupun atap. Dan saat sedang tidur, Epri yang berada paling pinggir itu tiba-tiba berteriak ketakutan. Teriakannya menggema memecah kesunyian malam. Epri, kenapa Epri? Tanya Siska yang berada di sebelahnya yang tampak kaget. Beberapa kali ia menampar pipi Epri supaya laki itu terbangun. Hantu, ada hantu, ujar Epri masih ketakutan. Bicara apa sih kamu ini Pri? Gak ada apa-apa, ujar Yayan yang juga terbangun gara-gara kaget karena teriakan Epri tadi. Siska mengelus-ngelus dada Epri pelan untuk memberikannya rasa tenang. Terdengar nafas Epri yang masih ngos-ngosan. Yayan memberikan sebotol air minum untuk Epri. Minum dulu Pri, biar kamu tenang, ujar Yayan. Sementara itu Sino tidak melakukan apa-apa. Ia hanya diam dan berusaha tetap terlihat tenang. Habis ini kita lanjut jalan, ujar Sino yang membuat mata teman-temannya melotot. Masih gelap ini Sin, kalau menurutku lebih baik kita lanjut besok aja, ujar Yayan. Gak, kita tetap lanjut sekarang, jalan. Epri masih ngos-ngosan begini Sin, kata Siska. Epri cuma ngigo, tidak akan kenapa-napa. Justru kalau kita semakin lama di sini, kita bisa. Sino di sini langsung terdiam. Ia tak lagi melanjutkan perkataannya. Bisa apa? Sino, bisa apa? Ya bisa nggak dapet durian. Memangnya kalian nggak mau durian? Kita ikutin Sino aja sis. Yan, perasaanku juga nggak enak di sini, kata Epri. Ya udah deh kalau gitu. Setelah mengemas barang-barang, mereka pun kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa kali Sino mengarahkan senternya ke kiri dan ke kanan untuk memastikan arah jalan yang harus mereka lewati. Tapi tetap saja mereka tidak sampai-sampai. Bahkan Sino yang memimpin jalan hampir saja terperosok ke dalam jurang. Untungnya Epri sempat menahan tubuh Sino. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Epri pada Sino setelah keadaannya jauh lebih tenang. Sino hanya menggeleng pelan. Mereka berempat duduk bersandar pada sebuah batu besar di pinggir jurang itu. Mereka berencana akan tetap di sana sampai pagi tiba. Entah sudah berapa lama mereka duduk bersandar pada batu besar itu. Akan tetapi pagi tak juga kunjung tiba.
Ini sebenarnya jam berapa sih? Kok nggak terang-terang? Keluh Siska. Ya namanya juga di hutan, biasanya waktu berjalan kayak lambat banget gitu, saut Yayan. Kita kita nggak lagi tersesat kan, Sin? Tanya Siska. Iya, Sin. Kamu juga jadi pendiam gitu, nggak ngomong apa-apa. Emangnya ada apa sih? Jalan kita udah bener kan? Ujar Yayan. Terdengar helaan nafas panjang dari Sino. Ia kembali menyalakan senternya, mengarahkan senter itu ke segala arah. Namun ia tetap tak berkata apa-apa. Sin, panggil Epri. Aku juga bingung. Kenapa kita nggak sampai-sampai? Padahal jalannya udah benar. Ujar Sino. Pada akhirnya semua teman-temannya terdiam. Mereka tak ada lagi yang berbicara. Setelah cukup lama menunggu di batu itu, akhirnya matahari mulai menampakkan cahayanya. Akhirnya terang juga. Sudah berlumut aku di sini nunggu matahari. Ujar Yayan. Ngomong tuh yang baik-baik aja. Emang kamu mau di sini sampai lumutan beneran? Tegur Siska pada Yayan. Karena hari sudah terang, mereka berempat jadi lebih mudah untuk melanjutkan perjalanan. Dan setelah 3 jam berjalan kaki, akhirnya mereka semua sampai juga di area pohon durian yang Sino maksud. Tapi ternyata selain mereka berempat, di sana juga ada seorang laki-laki berusia 25 tahunan yang sedang menggunduli buah duriannya. Gak usah kemana-mana, Wak. Di sini saja, Wak. Aku cuma sendirian di sini. Dan rencananya nanti aku mau turun, ujar laki-laki itu saat melihat mereka berempat masih berdiri sambil mendongak ke atas untuk melihat buah durian. Iya, Wak, kami dari bawah memang rencananya mau ke sini karena tahu kalau orang-orang jarang ke sini, kata Yayan. Kalau boleh tahu kamu dari mana? Kalau kami berempat ini dari desa K, ujar Yayan. Oh, jauh juga ya. Aku asli orang sini. Aku kesini pun hanya jalan kaki, kata orang itu sambil tersenyum. Yayan mengangguk. Ia pun langsung duduk di dekat orang itu, mengambil satu batang rokok lalu menyulutnya. Kalau kami semalam malah tersesat. Itu temanku yang itu hampir jatuh ke jurang. Untung sempat ditangkap. Coba kalau enggak, bisa-bisa sudah beda alam dia. Tapi syukurlah, sekarang sudah sampai di sini. Cerita Yayan lengkap dengan jari yang menunjuk ke arah Sino. Mungkin kalian naiknya malam ya. Kalau malam, kadang-kadang orang sini suka usil. Soalnya aku juga pernah mengalami, ujar lelaki itu. Orang? Tanya Yayan. Ya, namanya hutan. Kan memang pasti ada penunggunya. Oh iya, kita belum kenalan ya. Kenalin, namaku Yayan. Itu Sino, itu Epri, dan cewek tunggal itu Siska, sepupunya Epri. Wajah mereka mirip kan? Oh iya, aku Puri. Salam kenal ya, Wak. Ngomong-ngomong, kamu berani juga ya sendirian di sini? Sudah berapa hari di sini? Puri tertawa kecil. Sudah lama. Dari awal durian mulai jatuh. Biasanya kalau dapat banyak, aku turun. Terus buah hasil carianku kujual. Di bawah kan ada tengkulak. Nah, sama mereka itulah aku menjual durianku. Dan setelah dapat uang, aku beli makanan. Kemudian naik lagi ke sini. Oh, begitu. Ujar Yayan mengangguk. Terdengar suara durian jatuh itu. Yayan langsung ikut berlari ke arah suara. Namun ternyata Siska yang beruntung. Durian itu besar dan durinya panjang-panjang. Tidak lama kemudian terdengar lagi suara buah durian yang jatuh. Dan kali ini yang berhasil mendapatkannya adalah Epri. Teman-teman, aku turun dulu ke bawah ya. Mau menjual hasil durianku. Oh iya, di bawah sana itu ada sungai. Sungainya banyak ikannya. Biasanya kalau malam aku mencari ikan di situ untuk lauk makan, ujar Puri sembari mengangkat lanjung besar berisi durian. Itu pun di bagian atasnya juga ada karung besar yang diletakkan menyilang pada lanjung. Wah, banyak banget, gumam Siska. Makasih infonya ya, Wak. Hati-hati, kayaknya berat banget itu bawaanmu, ujar Yayan. Setelah Puri pergi, Siska minta ditemani untuk membasuh badan di sungai yang ditunjukkan oleh Puri tadi. Mereka juga berencana untuk memasak nasi karena memang dari semalam mereka belum makan. Ternyata apa yang dikatakan Puri memanglah benar. Di sungai itu banyak sekali ikan-ikan kecil, udang dan kepiting air tawar atau yuyu. Wah, lauk makan ini sis, ujar Epri. Sebelum mandi, Siska ikut membantu Epri untuk menangkap ikan, udang, dan kepiting. Setelah dapat lumayan banyak, Epri pun membersihkan ikan, udang, dan kepiting hasil tangkapan mereka itu agar nanti bisa langsung dimasak. Sementara Siska mandi dengan menggunakan pakaian lengkap. Ia juga membawa sarung untuk digunakan mengganti pakaian basahnya. Setelah selesai, mereka pun kembali ke tempat Yayan dan Sino. Rupanya Yayan dan Sino sudah mulai mendirikan pondok.
Pondok itu berdinding dan beratapkan daun, sementara alasnya menggunakan tikar plastik yang mereka bawa. Yang capek boleh istirahat dulu, biar nanti malam bisa ganti berjaga, ujar Sino. Siska rebahan sambil membaca buku novel yang sengaja ia bawa dari rumah. Udah kayak camping aja kamu sis, ujar Yayan. Kan tujuanku memang gitu, saut Siska. Tak lama kemudian, Siska pun tertidur. Ia dibangunkan oleh Epri ketika makanan sudah siap untuk disantap. Bener ya, makan di tempat kayak gini enaknya berkali-kali lipat. Padahal lauknya cuma begini aja, ujar Siska. Ya kan, makanya sering-sering kamu pulang ke desa sis, biar bisa ikut berpetualang bersama kami, ujar Yayan tersenyum. Siska tersenyum, ia mengangguk. Ya aku juga maunya pulang terus Yan, tapi gimana dong, aku kan kerja. Di sore harinya, saat mereka sudah bersiap-siap untuk memasak, tiba-tiba saja Puri datang. Ia membawa plastik besar berwarna ungu. Beruntung hari ini aku, Wak, ujar Puri yang baru datang itu seraya meletakkan plastiknya ke tanah. Dapat emas kamu? Tanya Yayan bercanda. Amin, semoga saja. Tapi bukan itu. Aku bertemu orang perusahaan. Terus mereka memborong durianku 400.000, Wak. Nah, ini tadi aku beli makanan banyak untuk kita semua, ujar Puri diiringi senyumannya yang lebar. Wah, mantap, ujar Epri dan Yayan bersamaan. Kamu tidur di sini kan malam ini? Tanya Yayan pada Puri. Iya, tapi kalian tenang aja. Aku nggak akan rebutan sama kalian kok. Nanti aku akan cari durian di sebelah sana. Di sekitaran sini pohon durian cukup banyak, Wak. Bukan cuma yang di sini saja. Enggak, bukan itu maksudku. Maksudku kalau kamu tidur di sini, aku mau masak sekalian untuk kamu juga, ujar Yayan meralat ucapannya. Boleh. Kebetulan aku juga ada membeli beras tadi, ujar Puri. Kopi juga ada nih. Nah, ambillah. Ayo dimakan. Lanjut Puri lagi. Selesai makan, mereka pun mengobrol. Lalu setelah agak malam, mereka mulai berpencar untuk mencari buah durian. Tetap hati-hati ya. Jaga kepala kalian, ujar Puri. Siap, Wak, ujar Epri sembari mengangguk. Memang kalau sedang berada di dekat pohon durian, yang harus dijaga itu betul-betul adalah bagian belakang kepala. Karena ada beberapa contoh orang yang mengalami kecelakaan tertimpa durian di kepala dan langsung meninggal dunia di tempat. Epri dan Sino pergi berdua, Yayan dan Puri juga berdua, sementara Siska tetap berada di pondok menunggu durian-durian yang siang hari tadi sudah mereka kumpulkan. Setelah kepergian keempat temannya itu, Siska pun masuk ke dalam pondok. Ia menyalakan senternya, lalu mulai membaca novel. Dan saat sedang asyik-asyik membaca novel, tiba-tiba saja dari luar terdengar suara orang lewat. Curiga kalau orang itu nantinya mengambil durian. Akhirnya Siska pun keluar dari pondok, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di luar sana. Mungkin cuma pendengaranku aja, Siska membatin. Kemudian ia masuk kembali ke dalam pondok. Tidak lama kemudian, lagi-lagi terdengar suara orang lewat. Dan kali ini Siska mendengar dengan jelas suara orang-orang itu. Entah apa yang mereka bicarakan. Tapi kali itu Siska tidak keluar pondok lagi. Ia tetap fokus pada novel yang ada di tangannya. Siska, lambat-lambat terdengar suara seseorang memanggilnya. Dan setelah beberapa saat dibiarkan, suara itu justru semakin jelas dan semakin nyaring menyebutkan nama Siska. Siska, pada panggilan kedua sebelumnya, Siska tetap tidak menanggapi. Namun beberapa saat kemudian, Siska, suara itu kembali memanggil namanya, namun kali ini sangat jelas dan terkesan berteriak. Siska yang kaget langsung beranjak bangun. Ia keluar dari pondok, tapi setelah ia mengarahkan senternya ke sekeliling, tidak terlihat siapapun di sana. Siska menarik nafas panjang. Rasa takut tiba-tiba saja muncul. Gak boleh takut. Manusia derajat lebih tinggi daripada hantu, ucapnya pelan. Siska bergegas masuk ke dalam pondok. Kali ini dia bertekad tidak akan keluar lagi, apapun yang terjadi. Dalam hatinya, Siska terus saja berdoa agar teman-temannya cepat kembali ke pondok. Suara durian jatuh terdengar tanpa jeda. Tapi Siska terlalu takut untuk mencari durian-durian itu seorang diri. Ia tetap berada di dalam pondok hingga terdengar suara Yayan dan Puri yang mengobrol dari kejauhan. Syukurlah mereka udah datang, ucap Siska pelan seraya bergegas keluar. Akan tetapi setelah ia berada di luar dan menyenter ke arah suara Yayan dan Puri terdengar, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana.
Suara dari atas pohon terdengar. Karena takut, Siska tidak berani mendongakkan kepalanya ke atas untuk melihat suara makhluk apa itu. Setelah berada di dalam pondok, Siska pun langsung menangis ketakutan. Ia menutupi wajahnya dengan tangan. Tiba-tiba saja terdengar lamat-lamat suara perempuan tertawa dari kejauhan. Beralih pada Epri dan Sino yang sedang ngayap durian. "Pri, balik yuk," ujar Sino yang tampak gugup itu. "Balik? Ini lancungku belum penuh. Dari tadi cuma muter-muter aja, masa iya cuma dapat 2 biji? Masa balik? Sudah jauh-jauh ke sini," tolak Epri. "Kalau begitu, aku balik duluan," ujar Sino mengancam. "Ya udah, balik aja," kata Epri seraya mengarahkan senternya di arah semak-semak sekitaran pohon durian. Akhirnya, mau tak mau, Sino balik ke pondok seorang diri. Sino berjalan dengan tergesa dan ia malah terjatuh karena kakinya tersandung akar pohon. Suara tawa perempuan menggema. "Bidan dihi, diang dihi," gumam Sino sebanyak 3 kali. Suara tawa itu lalu mendadak menghilang. Bacaan itu merupakan mantra asli pengusir hantu baranak atau kuntilanak. Namun, mantra itu hanya berfungsi untuk kuntilanak jadi-jadian dan tidak berfungsi untuk kuntilanak alas. Biasanya, yang nakal itu adalah kuntilanak jadi-jadian. Kalau kuntilanak alas tidak terlalu nakal dan jarang mengganggu orang. Sino pun kembali melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke pondok. Beralih pada Epri yang masih ngayap durian seorang diri. Kres, bau. Setelah mendengar suara durian yang jatuh, Epri langsung bergegas mendatangi ke arah asal suara tersebut. Ia terlihat begitu senang ketika melihat durian yang tergeletak di tanah. "Ah, bisa juga bikin lampu kalau dapat banyak begini. Susu hambaruan," kata Epri senang seraya menjilati telapak tangan dan punggung tangannya. Susu hambaruan diucapkan bersamaan dengan menjilat telapak tangan kanan dan punggung tangan kanan bergantian, bertujuan untuk menghindari kepuhunan. Seperti Epri yang mengucapkan susu hambaruan setelah ia menyebutkan lampuk atau dodol durian yang bisa menyebabkan kepuhunan. "Sino, katanya mau balik, nggak jadi?" tanya Epri ketika ia berbalik badan dan melihat Sino sedang berdiri di belakangnya. Tapi Sino hanya diam saja. "Nih lihat, dari tadi duriannya nggak berhenti jatuh. Lanjungku sampai penuh," ujar Epri. "Kamu tadi dari mana?" tanya Epri pada Sino yang hanya diam saja. "Aku ke sana," jawab Sino pelan. "Yaudah, ayo balik ke tenda yuk," ajak Epri. Sino mengangguk dan mengikuti Epri. Epri berjalan santai sambil sesekali bernyanyi riang. Kembali ke Siska. Siska langsung menutupi telinganya ketika ia mendengar suara langkah kaki seseorang yang mendekat ke arah pondoknya. Brak! Suara sesuatu dihempaskan ke tanah dengan sangat keras. Jangan lagi," ucap Siska gemetaran. "Siska, hei, kamu kenapa? Hei, Siska, ini aku Sino, Siska," ujar Sino seraya berusaha meyakinkan Siska kalau yang ada di hadapan Siska saat ini memang benar Sino. "Saat umur 8 tahun aku kenapa?" tanya Siska masih tak berani membuka matanya. "Ah, kamu digigit buntal waktu mandi di sungai," jawab Sino. Setelah mendengar jawaban dari Sino, barulah Siska yakin kalau yang ada di depannya saat itu memanglah Sino. "Aku takut," ucap Siska menangis. "Jangan dilanjutkan. Aku tahu apa yang kamu maksud," ujar Sino. Akhirnya mereka berdua hanya duduk diam di dalam tenda tanpa melakukan apapun. Tidak lama kemudian terdengar suara Yayan dan Puri yang kembali. Capeknya. Tapi di sini benar-benar mantap ya Pur. Pantas kamu betah berlama-lama di sini," ujar Yayan setelah meletakkan lanjungnya ke tanah. "Siska, panggil Yayan." Barulah Siska dan Sino keluar dari dalam pondok. "Loh, Sino, bukannya kamu pergi sama Epri?" "Ya, tadi aku balik duluan. Epri masih ngayap." "Oh, nih lihat, aku sama Puri dapat banyak nih," ujar Yayan. "Loh, durianmu mana?" tanya Yayan seraya melihat ke arah lanjung milik Sino. "Aku cuma dapat sedikit. Itu pun jatuh sudah pas tadi aku kesandung akar," jawab Sino. "Kalau kamu Sis, yang di sekitar sini sudah dicari?" tanya Yayan. Siska menggeleng. "Tadi banyak jatuhnya, cuma aku nggak berani." Mendengar jawaban Siska, Puri pun langsung berkeliling tempat itu untuk mencari buah durian yang sudah jatuh. Namun setelah ia kembali, Puri hanya membawa 4 buah durian. "Cuma 4," kata Puri seraya meletakkan buah durian tersebut di depan pondok. "Nggak mungkin, tadi banyak banget jatuhnya. Mungkin puluhan, soalnya suara jatuhnya tanpa jeda," ujar Siska.
Kamu salah dengar kali, ujar Yayan seraya menghidupkan api. Siska terdiam. Ia tidak mungkin salah dengar, tapi mungkin saja suara itu adalah ulah dari makhluk halus yang mengganggunya. Ini lama juga si Epri ya, ujar Yayan. Biar aku susul. Takutnya dia salah jalan, ujar Puri seraya beranjak dari duduknya. Namun belum sempat Puri berjalan, dari balik pepohonan terlihat cahaya senter diikuti suara Epri yang sedang bernyanyi. Tidak lama kemudian Epri muncul dan mendekat ke arah pondok. Namun ketika senternya diarahkan ke teman-temannya, langkah Epri langsung terhenti. Sino? Kenapa? Tanya Sino. Kamu sejak kapan kamu di sini? Ujar Epri balik bertanya. Ya lumayan lama. Kan tadi aku izin balik duluan ke pondok, jawab Sino. Epri terdiam untuk beberapa saat, lalu kemudian ia mengarahkan senternya ke arah yang ia lewati tadi. Kenapa sih? Tanya Yayan. Tadi itu aku sama Sino, kata Epri dengan suara bergetar. Terus? Sino tadi berjalan di belakangku, tapi ternyata Sino ada di sini. Sudah, tidak apa-apa. Tidak usah dibahas lagi, ujar Puri. Mereka semua terdiam, tak ada lagi yang berbicara. Mereka semua seolah sudah tahu apa yang dimaksud oleh Puri. Namun di keesokan harinya, mereka semua seolah lupa dengan kejadian mencekam yang mereka alami semalam. Mereka tampak asyik mengumpulkan durian sambil mengobrol santai. Kita nggak jadi pulang, tanya Siska. Besok aja Sis kita pulangnya. Lagian tanggung banget nih kalau kita pulang sekarang, ujar Yayan. Tapi aku nggak berani kalau harus bermalam di sini lagian, kata Siska. Kamu ikut ngayap aja sama kita, biar nggak sendirian di pondok, ujar Yayan tetap tak mau pulang. Sementara itu, Sino dan Epri tidak mengatakan apa-apa. Mereka terlihat sibuk memasak nasi di luar pondok. Akhirnya, mau tak mau, Siska terpaksa mengalah dan menuruti teman-temannya yang masih ingin menginap di sana satu malam lagi. Karena untuk pulang sendiri pun, ia juga tak berani. Setelah nasi matang, mereka berlima bersiap untuk makan. Puri mengeluarkan tempuyak yang sebelumnya ia simpan di dalam toples. Ini tempuyak yang sudah lumayan lama ini, ujar Puri seraya membuka tutup toplesnya. Dan saat toples itu dibuka, aroma khas tempuyak menyeruak memasuki rongga hidung Yayan dan teman-temannya. Tempuyak terbuat dari durian yang sudah difermentasi. Tempuyak bisa dimasak kuning bercampur dengan ikan patin ataupun ikan baung. Bisa juga dicampur dengan cabai. Dimakannya dengan nasi hangat saja rasanya sudah mantap. Siska mengerutkan alisnya saat melihat isi toples tempuyak milik Puri. Ih, ada ulatnya, ujar Siska menuju ke dalam toples tempuyak Puri. Gak apa-apa, ulat itu juga enak kok, kata Puri seraya mengambil ulat-ulat kecil di tempuyaknya itu dengan menggunakan sendok. Dan yang membuat Siska semakin mual adalah dikala Puri mencampur ulat-ulat tersebut ke dalam nasinya. Jorok banget sih kamu, tegur Siska dengan raut wajah yang menunjukkan rasa jijik. Ini bukan belatung, ini ulat tidak berbahaya sama sekali, ujar Puri seraya menyantap nasinya. Nanti malam kita ke tempat semalam lagi yuk Pur, ujar Yayan. Boleh. Nanti malam kita sama-sama aja, gak usah mencar-mencar, ujar Epri. Sementara Sino tidak ikut dalam obrolan tersebut. Sis, nanti malam ikut kami aja ya, jangan di pondok sendirian, ujar Epri. Siska pun hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia pun juga tak ingin lagi ditinggal seorang diri di dalam pondok tersebut. Selesai makan, Epri, Yayan dan Puri mulai menggunduli durian mereka masing-masing. Sementara Sino yang semalam tidak dapat durian hanya menonton ketiga temannya itu sambil minum kopi. Sino, panggil Siska dari dalam pondok. Kenapa Sis? Tanya Sino. Kamu ngerasa aneh gak sih sama kelakuannya Puri? Bisik Siska. Yang makan ulat tadi, tanya Sino. Itu salah satunya. Tapi yang buat aku bertanya-tanya, kenapa dia berani banget sendirian di sini? Padahal tempat ini, kamu tahu sendiri kan, dia itu pemberani. Cuma itu, mungkin dia juga punya penangkal hantu kali. Atau jangan-jangan malahan dia sendiri hantunya. Kamu Sis, pikiranmu terlalu jauh. Mana ada hantu bisa menjual durian dan bisa membeli makanan di warung, ujar Sino sambil tertawa. Siska terdiam. Kalau yang makan ulat itu masih nggak aneh sih menurutku. Temanku malah ada yang makan landak loh Sis. Oh iya, nenekku juga pernah makan anakan lebah loh. Aku aja lihatnya jijik, ujar Sino. Siska,
Ya, kamu kamu sudah punya kamu sudah punya pacar belum? Tanya Sino tergagap. Siska mengintip dari celah dinding daun. Ia bisa melihat wajah Sino yang putih kini sudah berubah memerah. Memangnya kenapa? Tanya Siska. "Hmm, enggak, maksudku kamu ngomongnya gimana ya? Kamu mau nggak jadi pacarku?" Tanya Sino pelan. Sejak kapan? Tanya Siska. Apa? Ujar Sino balik bertanya. Sejak kapan kamu mulai suka sama aku? Tanya Siska. "Eh, sebenarnya sebenarnya sudah lama, tapi aku kira kamu pacaran sama Epri, makanya aku nggak berani bilang. Tapi tadi malam aku dengar dari Epri, ternyata dia nggak pacaran sama kamu." Jawab Sino. Ya iyalah, kan Epri itu sepupuku. Dia kan juga sudah punya pacar. "Eh, jadi jadi gimana?" Siska terdiam, namun bibirnya tersenyum. "Aku mau." Yes, teriak Sino membuat kaget ketiga temannya. Kenapa kamu, Sin? Tanya Epri. Bikin kaget aja sih, sungut Yayan. Dapat emas kali, ujar Puri. Sino langsung mendekat ke arah Epri. Ia memeluk Epri dengan erat. Ada apaan sih? Tanya Epri seraya melepaskan pelukan Sino. Aku pacaran sama Siska, ujar Sino dengan bibir tersenyum lebar. Siska yang mengintip dari dalam pondok tertawa cekikikan melihat Sino yang seperti itu. Oh, ada yang baru jadian, ujar Yayan. Namun saat Sino hendak memeluknya, Yayan langsung menempelkan durian yang sudah ia gunduli itu di wajah Sino. Puri ikut tertawa melihat ulah ketiga teman barunya tersebut. Tapi harus ingat ya, ini hutan, jadi jangan macam-macam. Pacaran sewajarnya saja, jangan berlebihan, nanti mereka marah, ujar Puri. Kemudian Sino tersenyum. Ia hanya mengangguk mengiyakan. Tak terasa, malam pun kembali tiba. Setelah makan, mereka berlima bersiap-siap untuk pergi ngayap. Kali ini, mereka berlima pergi bersama. Sino tampak siaga menjaga Siska. Itu terlihat dari posisi Sino yang berjalan selalu di belakang Siska. Ia bahkan beberapa kali membantu Siska saat gadis itu terkena semak-semak berduri. Kok nggak kayak semalam ya? Ujar Yayan seraya menyenter ke atas pohon. Sabar aja, nanti juga baunya jatuh, kata Epri. Oh iya, si Puri kemana? Tanya Sino. Iya, kemana dia ya? Perasaan tadi dia kan ada di depan ya, ujar Yayan. Palingan juga buang air kecil dia. Nanti juga dia balik lagi, kata Epri seraya duduk. Kres, buah durian yang jatuh itu hampir saja menimpa Epri. Nafas Epri tampak ngos-ngosan melihat ke arah buah durian yang baru saja jatuh itu. Untung aja gak kena, ujar Epri dengan tubuh gemetar. Astaga, benar-benar beruntung kamu, Pri, ujar Yayan. Siska menarik tangan Epri untuk menjauhi pohon tersebut. Kamu gak apa-apa? Tanya Siska. Gak apa-apa, cuma kaget aja, jawab Epri seraya mengelus-ngelus dadanya sendiri. Dari kejauhan terlihat Puri datang. Ia mengarahkan senternya ke teman-temannya itu satu persatu. Dari mana kamu, Pur? Tanya Yayan. Ini, ngayap durian yang dekat jurang itu, jawab Puri. Berani banget sih kamu, memangnya gak takut jatuh? Tanya Siska. Ya kalau ditanya takut sih sudah pasti takut, tapi selama kita berhati-hati, aku yakin kita akan tetap aman, jawab Puri. Si Epri hampir saja ketimpa durian, Pur. Untung aja gak kena, cerita Yayan. Cuma berjarak 3 jari aja, Pur, dari kepalaku. Angin pas durian jatuh di depan mukaku itu masih terasa sampai sekarang, ujar Epri. Syukurlah kamu gak apa-apa. Coba kalau kamu terkena tadi, jadi sepasang nanti yang jaga tempat ini, ujar Puri. Maksudmu apa? Tanya Sino. Ya, dulu di sini juga ada yang tertimpa durian. Korbannya perempuan, ujar Puri. Mereka berempat langsung terdiam. Tak ada yang berani bertanya lebih lanjut karena semuanya sudah tahu apa kelanjutan dari cerita Puri. Setelah mengumpulkan cukup banyak durian, mereka pun lalu kembali ke pondok. Siska disuruh untuk tidur lebih dulu, sementara Epri, Yayan, dan Sino menyusun durian-durian yang akan mereka bawa pulang besok pagi. Hati-hati teman-teman, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, ujar Puri seraya melambaikan tangan ke arah keempat teman barunya yang akan pulang itu. Ya wah, kamu juga hati-hati ya, balas Yayan. Puri mengacungkan jari jempolnya sambil tersenyum. Tidak seperti di awal yang tersesat. Saat pulang itu, mereka sangat mudah untuk mencari jalan pulang, dan tidak sampai sore hari, mereka pun sudah sampai di bawah. Beberapa tengkulak menawar durian mereka, namun mereka memutuskan untuk tidak menjual buah duriannya.
Sesamanya di rumah, mereka pun langsung mengolah durian-durian tersebut menjadi lampuk. Ketiga laki-laki itu bergantian untuk mengaduk durian di dalam kuali besar. Proses memasak durian hingga menjadi lampuk itu memang harus diaduk terus agar lampuknya tidak lengket dan tetap matang merata. Kapan-kapan kita pergi lagi ya, ujar Epri. Hei, di mana kalian mencari durian ini? Kata temanku, di gunung ramai sekali orang. Kok bisa kalian mendapat sebanyak ini? Tanya kakaknya Epri. Ya, awalnya kami juga sempat putus asa. Karena awalnya pohon durian yang mau kami datang itu sudah banyak yang jaga. Tapi untung, Sino ngajak kami ke gunung sebelahnya. Kebetulan orang-orang belum banyak yang tahu tentang area itu. Makanya kami bisa dapat sebanyak ini. Dan kami juga ketemu teman baru. Dia itu baik banget orangnya. Puri namanya. Orang asli sana katanya. Cerita Epri, alis mata kakaknya Epri tampak berkerut. Kalian ke gunung sebelahnya? Berani banget kalian. Memangnya kalian gak tahu cerita tentang tempat itu? Ujar kakaknya Epri. Kini giliran alis Yayan, Sino, Epri dan Siska yang berkerut. Memangnya kenapa kak? Tanya Siska memecah keheningan saat itu. Katanya, dulu di gunung itu banyak orang yang meninggal terjatuh ke jurang setelah dikejar-kejar Belanda. Kadang-kadang hantunya suka menampakkan diri di sekitaran batu besar dekat jurang itu. Dan ada juga cerita yang mengatakan kalau ada perempuan hamil yang meninggal setelah kejatuhan durian dan mayatnya ditemukan orang sudah dalam keadaan membusuk. Oh iya, tahun lalu adik temanku juga ada yang kesasar sampai di sana. Terus katanya ada dua orang muncul dari arah bawah. Orang itu juga menunjukkan jalan pulang untuk adik temanku. Dan ternyata jalan yang orang itu tunjukkan itu mengarah ke jurang. Untung saja saat itu adik temanku juga pintar. Jadi dia cek dulu jalannya. Dan ternyata itu adalah jurang. Cerita kakaknya Epri seraya bergidik ngeri. Itu kejadian siang hari kak? Tanya Siska. Ya, tengah hari, Jumat kalau tidak salah. Siska bergidik ngeri. Kemudian ia pun menceritakan tentang apa yang ia alami saat berada di pondok sendirian. Lalu kemudian Sino yang bercerita, setelahnya barulah Epri. Ia yang ternganga kalau mendengar cerita teman-temannya, karena memang selama berada di gunung itu ia tidak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh seperti yang teman-temannya alami. Wah, kok aku nggak ngalamin hal-hal aneh ya? Ujar Yayan. Ya harusnya kamu bersyukur. Aku aja sampai nangis gara-gara ketakutan, kata Siska. Oh iya, tadi kalian bilang nama teman baru kalian itu siapa? Tanya kakaknya Epri. Puri. Gak tahu juga sih nama panjangnya. Apa jangan-jangan itu Puri temanku ya? Orangnya gimana? Apa kulitnya hitam? Tinggi, usianya mungkin kisaran 25-30 tahunan. Oh bukan, Puri yang kami kenal itu kulitnya putih, ganteng, tingginya pun sama kayak Yayan. Usianya juga paling masih 25-an, jawab Epri. Oh, bukan berarti ya. Mungkin cuma namanya aja yang sama. Namun, hingga saat ini, sudah beberapa kali musim durian terlewati, Yayan, Sino, Epri, dan Siska tidak pernah lagi bertemu dengan Puri. Mereka semua pun juga tidak mengetahui rumah Puri di mana, karena di desa yang pernah Puri akui sebagai desanya itu ternyata orang-orang di desa itu tidak ada yang mengenal Puri dengan ciri-ciri seperti itu. Adanya cuma Puri, teman kakaknya Epri. Mungkin Puri yang mereka temui di gunung itu berbohong pada mereka tentang tempat asalnya. Tapi entahlah, dimanapun Puri berada, Yayan, Sino, Epri, dan Siska selalu berdoa semoga Puri selalu sehat dan mereka bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras ya, dan berburu durian. Jadi memang ya teman-teman, durian ini sangat beda rasanya ya, durian-durian yang mungkin kita beli di pasar atau di toko buah. Karena kalau durian yang benar-benar jatuh dari pohonnya itu durian yang benar-benar matangnya udah, wah pokoknya rasanya beda banget dan nikmat banget. Dan saya sendiri pernah nih seperti ini, tapi nggak berburu sampai ke hutan, ke atas gunung seperti yang dalam kisah Om Ras barusan ya. Tapi yang jelas kalau kita jeduk ada suaranya kan, itu kita ambil buahnya kita makan, wah itu beda banget rasanya teman-teman, enak pakai banget itu. Dan di dalam kisah ini kita kayak seperti dibawa ke dalam suasana itu ya. Jadi ternyata di atas gunung itu udah banyak orang-orang yang sama-sama memiliki maksud untuk menikmati durian. Jadi macam-macam sih, ada yang dijual, ada yang untuk memang sekedar pengen menikmati durian aja, dan juga saya yakin pasti akan banyak juga orang-orang yang cuma pengen nikmatin suasana di sana aja karena pasti rame gitu, makin seru ya. Dan di sini bagaimana Epri, Sinyo, dan
Yayan, Siska, mereka berempat, 1 cewek 3 cowok ini camping ya, jadi kayak camping bermalam di kebun durian liar ya di atas gunung untuk menikmati durian matang. Luar biasa. Dan ternyata ini masih di endingnya juga masih belum ini ya, Puri. Sosok Puri ini apakah dia sosok manusia atau memang kan sosok manusia dalam tanda kutip, tapi overall sih kalau menurut saya pribadi Puri sudah baik. Puri sudah baik, dia menemani teman-teman semua dan bahkan menyelamatkan yang kayak menjaga gitu. Jadi siapapun dia ya intinya sudah melindungi Eprisino, Siska dan yang lain-lain. Jadi itu udah luar biasa dan akhirnya juga didoakan. Keren banget ya di situ ya. Dan di sini juga banyak sekali yang bisa kita ambil intinya dalam ketika kita ada di satu tempat yang mungkin rawan ya seperti di atas gunung kan jelas itu ucapan harus dijaga. Kan sempat tuh ada yang ngomong, wah kalau begini lama-lama bisa berlumut di sini. Nah itu nggak boleh tuh, karena ya itu ucapan itu kan adalah doa ya. Nanti kalau benar-benar diamini sampai lumutan di situ gimana? Jadi di sini juga bagaimana Sino ya, dia sebagai orang yang tahu jalan tapi kayak dia nggak apa sih yang dia kejar gitu ya. Dia memang pengen ngejar sesuatu, kita kan bermalam di sini untuk nyari durian, kenapa harus bermalam di tengah jalan? Jadi itu sih. Tapi sebenarnya dia harus juga memikirkan rombongannya. Wah keren banget. Intinya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Horornya dapat, kayak kita masuk ke dalam alam Kalimantan dapat. Terima kasih Om Ras. Dan semoga juga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Silakan buat yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat Om Ras, terus semangat berkarya ya Om, ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan kisah barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya ya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa ya belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari pengalaman pribadi, yang diangkat dari kisah nyata, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyaman teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.